Masih terbersit teriakan mereka yang mengutuki, masih terngiang lidah para imam yang menghakimi. Sang penguasa balik kanan sambil mencuci tangan. Sang ibu terdiam sambil menatapi sang anak selayaknya pajangan. Semua tidak dapat menguasai diri, semua melebur dalam emosi. Sang anak manusia berjalan melewati persimpangan. Mahkota duri dan salib jadi tantangan. Deritanya berlabuh di Kalvari. Tajamnya paku bersarang di tangan dan di kaki. Air mata sang ibu deras berlinang. Sedih menangis melihat anaknya mati hanya bisa dikenang. Sabtu ini begitu sunyi selayaknya makam nan sepi. Bertanya-tanya dalam hati, adakah harapan bagi jiwa yang tersakiti? Suara hati lain berkata, tenanglah, esok pasti ada harapan. Kebangkitannya pasti menjadi kenyataan. Harapan itu seperti obat bagi jiwa yang sunyi. Kini aku bisa sedikit tenang walaupun peristiwa itu masih menghantui. Sabtu ini aku menunggu ia yang bangkit. Sabtu ini aku berharap pulih dari hati yang sakit. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai batinku. Dalam kematianmu, para murid dan orang-orang yang membencimu menganggap bahwa ini adalah akhir dari karyamu. Namun mereka semua salah. Dalam kematianmu, justru karya yang kau lakukan semakin besar karena menembus dunia orang mati. Engkau Sang Mesias
dalam kematian justru menembus batasan ruang dan waktu. Kematian-Mu tidak meniadakan atau menghentikan karya keselamatan Allah dalam kehidupan manusia. Sebaliknya bahkan Engkau mampu menjangkau manusia yang telah meninggal dan ada dalam keabadian maut. Dalam keheningan ini, kami belajar untuk menguasai diri, untuk tetap tenang. Bahkan kami memperoleh pencerahan hidup, sehingga mampu mengubah setiap kedukaan, kepahitan, dan penderitaan menjadi sumber kekuatan, semangat, dan daya juang untuk memaknai hidup dalam perspektif iman. Di tengah-tengah kegelapan dunia, kini kami memiliki pengharapan dan jaminan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus yang mati dan bangkit, maut tidak akan dapat memutuskan kasih Allah kepada segenap insan. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Beginilah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Yesus, Sang Mesias, Anak Allah itu mati. Dia mati seperti halnya manusia lain mati. Dia memang harus mati, meskipun tidak selayaknya ia mati. Kitalah yang selayaknya mati. Akan tetapi, apakah kematian itu lantas menjadi akhir dari segalanya? Di masa hening dan sunyi ini, sesungguhnya terbentang harapan yang luasnya melebihi apapun juga. Keheningan yang mencekam ini sesungguhnya bernafaskan sejuta harapan. Barangkali itu yang dilihat oleh Yusuf dari Arimatea ketika ia memberanikan diri untuk meminta kepada Pilatus agar ia dapat mengapani dan menguburkan tubuh Yesus. Mungkin juga itu yang dirasakan oleh Nikodemus ketika ia turut membantu membubuhi tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yesus tetap tinggal di depan kubur. Bukan hanya untuk sekadar diam. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam duka cita mereka, namun tetap dapat menguasai diri dan
tetap tenang. Dalam ketenangan dan dalam penguasaan diri, mereka tetap memberikan sesuatu yang terbaik. Ada insting untuk tetap berpengharapan dalam diri mereka. Harapan untuk menantikan cahaya ilahi yang telah redup untuk bersinar kembali. Hidup kita saat ini juga sedang diperhadapkan dengan bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Reaksi apa yang ingin Anda tampilkan? Reaksi yang terus gelisah? Atau reaksi tetap tenang dan mampu menguasai diri? Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Pernahkah saudara ingin menyerah? Kita pasti pernah ingin menyerah. Terlebih ketika kita terlalu tinggi hati dan sombong, menjalani hari demi hari, seolah-olah kita dapat mengejar hal-hal besar fantastis, bahkan yang ajaib dalam genggaman kita. Padahal sesungguhnya, kita tidak memperoleh apa-apa. Kalau kita menjadi putus asa, karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah rasa yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 131. Tetapi Daud bukan menyuruh kita untuk menyerah pada keadaan, melainkan menyerah kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa lagi mengolah rasa karena keadaan yang tak pasti di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa lagi mengendalikan kesombongan dan sifat tinggi hati kita, maka sadarlah dan kuasailah dirimu. Katakan pada dirimu sendiri, tenanglah wahai jiwaku. Katakan juga pada semua, tenanglah wahai putra-putri bumi. Sebab ibu bumi sedang merengkuh anak-anaknya yang disapih untuk berbaring tenang dalam dekapannya.
Ibu bumi sedang berbagi cerita denganmu. Ada waktu bagimu, ada waktu bagi bumi. Semua cerita itu akan bermuara pada lautan sukacita yang menyentuh horizon. Ibu bumi hanya mengingatkan kita satu hal dalam situasi apapun. Berharaplah kepada Tuhan. Seperti penggalan lagu, tenang dan sabarlah. Biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah ada masa lampau, dikendalikan masa depanmu. Karena itu jangan menyerah pada keadaan, melainkan menyerah hanya pada Tuhan. Sebab di balik itu, kita menempatkan pengharapan kita jauh ke depan di hari-hari mendatang dalam kuasa Tuhan yang akan memulihkan dan membangkitkan kita semua. Be still my soul. Takut sendirian, tak ada yang menemani, gelap, sepi dan sunyi. Hidup serasa berjuang seorang diri, mau pergi dan menghindar, tapi tidak tahu apakah ada yang bersedia memberi pertolongan. Yesus pun pernah mengalami situasi ketakutan dan ditinggalkan para muridnya, sampai ia harus masuk ke dalam ruang yang sunyi. Ketakutannya menghadapi derita dan sengsara diserahkan pada kehendak Allah Bapa. Ia bisa melewatinya karena ketaatannya kepada Bapa. Jika saat ini engkau sedang takut dan merasa sendiri, nikmatilah ketakutan itu, tapi tetaplah berpengharapan. Nikmatilah kesunyian itu. Jangan takut berkawan sepi, karena engkau tidak sendiri. Tenangkanlah dirimu, kuasailah dirimu. Tenangkanlah hatimu, karena ada Allah Bapa besertamu. Ia akan memberikan pertolongan menurut cara dan kehendaknya. Yakinlah, percayalah bahwa Ia menemani dan mendampingi. Yesus terang mempelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus
tenggelam dalam dunia, penuh dosa dan cela, makin redup dan semakin gelap. Petikan lagu yang terus-menerus kami kumandangkan, sambil mengingat kerapuhan diri dan kekhawatiran akan situasi yang saat ini terjadi. Kami merasa gelap, hampa, dan resah. Perasaan yang sama dialami oleh para murid kala itu ketika sang guru mati di kayu salib dan meninggalkan mereka dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi Engkau bilang, jangan takut. Ini adalah bagian dari proses menuju kemenangan, proses menuju pembaharuan, dan proses menuju pemulihan. Yang harus kami lakukan adalah tenang, berdoa, dan tetap percaya. Ya Allah, padamu kami berseru, memohon kekuatan dan perlindungan, sehingga di masa ini kami tetap dapat menguasai diri. Di tengah situasi saat ini, kami ingin lebih sungguh menghayati kasih yang Kau nyatakan melalui kematian Yesus Kristus. Sehingga kami tidak perlu takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tidak perlu bimbang, sebab Engkau ada di dalam hati kami. Kami tidak perlu cemas, sebab Engkau yang senantiasa menghibur kami. Hilanglah bimbang, cemas, dan takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mazmur 62 ayat 2-3 menyatakan demikian.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur melihat Allah sebagai sosok yang dapat menenangkan jiwanya. Jiwanya dapat diam, dapat tenang, dan dia meyakini bahwa pada Allah dirasakan tempat yang sangat teduh, yang membuat dirinya pada akhirnya merasa tentram dan aman. Tentu kita pernah mengalami situasi yang takut, sampai-sampai kita sulit untuk tidur. Kita memang bisa merebahkan tubuh kita di kasur untuk memperbaharui kembali tenaga kita. Tetapi ketika pikiran kita tidak bisa ditenangkan, maka sekalipun kita memejamkan mata, tetap saja tubuh kita pada akhirnya tidak bisa diperbaharui lagi tenaganya. Ketika cemas, ketika khawatir, galau, atau apapun sebutan namanya, maka biasanya apa yang akan kita putuskan untuk mengatasinya, menghadapinya. Apakah kemudian handphone yang akan kita ambil untuk mengalihkan pikiran kita? Apakah kita mencoba untuk melakukan banyak aktivitas, menyibukkan diri padahal sebenarnya kondisinya tidak bisa dibohongi dan ditutup-tutupi? Apakah kita terus melamun sampai terasa lelah sendiri? Kita lupa bahwa ada Tuhan di dunia ini yang bisa kita raih, gapai melalui kekuatan pikiran kita. Pikirkanlah Tuhan, pikirkanlah ada Tuhan di dekat kita. Cobalah untuk melakukannya. Jangan anggap ini sebatas kata-kata penguatan belaka. Ini nyata, Tuhan mendengar, nyata Tuhan melihat segala macam situasi hidup kita. Ketika saat ini waktu kita lebih banyak dihabiskan di rumah, kalau sebelumnya kita menghabiskan waktu di jalanan, di kantor, di sekolah, atau dimanapun, sehingga pikiran kita terus disibukkan oleh rutinitas sehari-hari, maka sudah saatnya pada saat ini pikiran kita juga boleh ditenangkan dengan terus-menerus menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita membiasakan diri dalam saat teduh, kita senantiasa bertekun untuk mencoba memahami kehendak-Nya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Ada banyak hal yang membuat kami tidak dapat tenang. Ada banyak hal yang membuat kami tidak dapat menguasai diri kami, Allah. Tentu kami tahu
banyak hal yang melatar belakanginya. Banyak hal juga yang menjadi pembenaran kami untuk tidak dapat menguasai diri, untuk tidak dapat tenang. Kami mendengar cerita di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat memiliki hidup yang tenang. Ketika engkau ditangkap, ketika engkau diadili, ketika engkau disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib, bahkan saat ini engkau terdiam dalam sebuah gua. Semua orang meninggalkan engkau, semua orang lari, semua orang terpecah belah bagaikan domba yang tidak memiliki gembalanya. Kami juga mengingat bahkan ketika engkau disalibkan, salah seorang tentara Romawi berujar, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Engkau tetap menguasai dirimu, engkau tetap memperlihatkan hidup yang tenang. Kalaupun kami tahu engkau adalah Allah, kalaupun rancangan salib itu kehendak Allah, namun kami percaya Allah yang sudah melalui kesengsaraan itu adalah Allah yang sama, yang kemudian akan memberkati kami, dapat menguasai diri kami, dan utamanya memiliki hidup yang tenang. Dalam keheningan ini ya Allah, kami juga mau melihat sesama kami yang mungkin tidak dapat menguasai diri mereka, tidak dapat ketenangan dalam hidup mereka. Dan sebagai gereja ya Allah yang bersyukur serta menjadi berkat Engkau ya Tuhan kami mau menjadi alat menghadirkan kesejahteraan bersama di tengah-tengah dunia ini ya Allah. Segala
jadikan kami saluran kasih bagi sesama manusia. Haleluya, haleluya, Engkau Bapa kami kekal selamanya. Dasar kau Cina, makanmu jorok dan membawa virus Cina. Saya kerja mengerjakan pekerjaan dia enak-enak saja, karantina di rumah dan tetap digaji. Dasar makan gaji buta. Pergi kamu dari kosan kami ini. Kami tidak mau ada virus rumah sakit yang terbawa ke tempat kami. Kami menolak jenazah COVID-19 dimakamkan di tempat ini. Saudara-saudara, di dalam penderitaan saat ini, ada begitu banyak tindakan diskriminasi, stigmatisasi, bahkan cercaan. Di mana rasa empati terhadap mereka yang menjadi korban, yang bekerja mempertaruhkan nyawa, yang berduka karena kehilangan keluarga dan kerabat, dan mereka ditinggalkan. Saat ini kami jadi teringat, Tuhan, masa ketika Engkau menderita, memikul salib, hingga Engkau disalibkan. Yesus diludahi, dicaci maki, ditinggalkan, bahkan dikhianati, dan banyak sekali yang diam. Betapa jiwa manusia dipenuhi dengan dengki, egoisme, dan tanpa belas kasih. Ampunilah kami, ya Tuhan. Betapa kami tersadar, betapa kekayaan, jabatan, keluarga, teman, dan harta kekayaan yang kami miliki tidak akan berarti tanpa solidaritas, tanpa belas kasih, dan tanpa empati. Segala suku bangsa megah
Paskah yang sudah dinanti-nantikan, sudah dibayang-bayangkan akan meriah, akan penuh sukacita, penuh tawa, kegembiraan, nyatanya harus tetap diam di dalam rumah. Apa arti semua ini, Tuhan? Apa yang hendak Tuhan ajarkan pada kami? Engkau mengajar kami untuk pedulikah? Sudah, kami sudah peduli, Tuhan. Buktinya kami tetap diam di dalam rumah. Ya, kami masih keluar sih, karena kami butuh bekerja. Kami butuh memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami peduli dengan para tim medis yang sedang berjuang. Kami peduli dengan himbauan pemerintah, karenanya kami taat untuk tidak beribadah di rumah-Mu, Tuhan. Kami peduli dengan keluarga kami. Makanya ketika kami sudah selesai dengan tugas-tugas kami di luar, kami tidak bermain, tapi kami langsung pulang ke rumah menemui keluarga. Kami peduli, Tuhan, dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Masih kurangkah kepedulian kami, Tuhan? Atau Engkau mengajar kami untuk berdoa? Sudah, Tuhan. Tiada hari selewat pun tanpa kami berdoa padamu. Memohon agar tidak sakit, memohon agar ekonomi keluarga kami tetap baik, memohon agar nilai di sekolah kami tetap baik, memohon agar aktivitas kami kembali normal. Apakah masih kurang doa kami padamu, Tuhan? Agar kami terus berharap. Harapan kami tak pernah putus, Tuhan. Harapan kami bahwa semua ini akan berakhir terus ada seirama dengan nafas yang kami hembuskan hingga saat ini. Karena harapan itulah yang membuat kami kuat, tegar hingga saat ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Mari kita berdoa syafaat. Ya Kristus Sang Pemurah, Tuhan yang memberikan kami hidup dan ketenangan. Syukur kami kepadamu atas keselamatan yang terus Engkau limpahkan. Kiranya Tuhan terus berikan kami ketenangan
dan kemampuan untuk menerima kehidupan ini, seturut dengan kehendak Bapa. Dalam masa-masa berduka ini, ketika kami semua harus menghadapi kematian-Mu, dan ketika kami pula harus menghadapi kehidupan ini, yang susah, yang letih, yang lemah, kami mohon Tuhan rangkul. Layakanlah kami semua. Rangkullah kami dengan cinta kasih-Mu. Mampukan kami untuk dapat hidup di dunia ini dengan lebih baik. Kami berdoa untuk masyarakat di dunia. Tuhan, layakan kami. Mampukan kami semua. Kuatkan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Kami merasa sulit. Kami merasa susah dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami. Tenangkanlah hati kami, agar kami tetap dapat melihat proses kehidupan yang ingin Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para orang-orang yang berjuang dalam kehidupan ini, terutama dalam menghadapi dunia ini, dalam menghadapi virus-virus yang saat ini sedang kami hadapi. Kami berdoa untuk para perawat, kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para garda-garda terdepan yang bertugas. Tuhanlah yang memimpin mereka, memberikan kekuatan dan penyertaan daripada Kristus, sehingga mereka juga Engkau mampukan untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih dalam masa-masa ini. Tuhanlah yang merangkul mereka, memampukan mereka untuk menerima kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul dan merasa kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Dalam masa-masa sulit ini pula, Tuhan yang menopang mereka. Kami yakin pengorbanan-Mu di kayu salib terang juga, nyata juga dalam kehidupan kami semua umat Kristen yang percaya di dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau yang menguatkan pemerintah kami, memampukan mereka, memberikan presiden dan seluruh jajarannya kekuatan serta hikmat daripada Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar bagi negara kami, dan kami masyarakat dapat hidup dalam tenang daripada Kristus. Layakanlah kami semua ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah cinta-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Janganlah tinggalkan kami selangkah pun. Janganlah abaikan kami sedetik pun. Kami mau Tuhan merangkul dan ada bersama-sama dengan kami. Dalam kesusahan kami, dalam kesulitan kami. Baik dalam kesenangan dan kesukacitaan kami pun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, Kristus Sang Pemurah. Inilah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa, dan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah
Tuhan.